Yuk, silakan Mbak Tunjung. Terus Nuhun, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Peri Warjio, PhD, selaku Ketua Umum PPKV Gama. Yang kami hormati Bapak Jauhari Oratmangun, selaku Duta Besar Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok, Perangkap Mongolia. Yang kami hormati Bapak Salman Al-Farisi, selaku Duta Besar Indonesia untuk Afrika Selatan, merangkap Botswana, Eswatini, dan Lesotho. Yang kami hormati Ibu Dr. Friderika Widyasari Dewi, selaku Sekretaris Umum PPKV Gama. Yang kami hormati Ibu Hendy Saparini, PhD, selaku Ketua Bidang 3 Pemberdayaan Promosi Alumni PPKV Gama. Yang kami hormati para pembicara dan yang kami hormati jajaran pengurus pusat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ibu Bapak dan hadirin yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas nikmat dan izinnya lah kita dapat sama-sama hadir pada acara hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang telah bergabung pada acara pelantikan pengurus cabang khusus KV Gama Luar Negeri dan talk show alumni lintas negara. Saya Tunjung Putri selaku MC akan memandu acara pada hari yang bahagia ini. Mohon perkenan Bapak dan Ibu akan kami sampaikan susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, susunan acara pelantikan terdiri dari pembukaan, seremonial termasuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Gajah Mada, dan Mars Economics. Prosesi pelantikan terdiri dari pembacaan SK Kepengurusan Cabang Khusus KV Gama Luar Negeri, pembacaan naskah piagam pelantikan, simbolis penyematan PIN KV Gama, lalu selanjutnya sambutan Ketua Pengurus Cabang Khusus KV Gama Luar Negeri, sambutan dan arahan Ketua Umum PPKV Gama, dan yang terakhir foto bersama dan penutupan pelantikan. Pak Anton Daryono itu kan Susunan acara talk show, yaitu yang pertama pembukaan, talk show, dan penutupan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk meningkatkan serta memperkuat rasa nasionalisme dan cinta terhadap alma mater, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Himne Gajah Mada dan Mars Economics. Hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Indonesia tanah air, tanah darahku, tanah langit, jadi jaga kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku
Economics goes marching in. All I want to be in a number. Economics goes marching in. Economics goes marching in. All I want to be in a number. Economics goes marching in. Economics goes marching in. All I want to be in a number. Economics goes marching in. All I want to be in a number. Economics goes marching in. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki prosesi pelantikan. Kami undang dengan hormat Ibu Dr. Friderika Widyasari Dewi selaku Sekretaris Umum PPKV Gama untuk dapat membacakan surat keputusan kepengurusan cabang khusus KV Gama luar negeri. Yang selanjutnya juga kami mengundang Bapak Peri Warjio PhD selaku Ketua Umum PPKV Gama untuk berkenan melantik dengan membacakan naskah piagam pelantikan pengurus cabang khusus KV Gama luar negeri periode 2021 sampai 2024. Kemudian akan ada simbolis penyematan PIN KV Gama secara virtual. Kepada Ibu Dr. Friderika Widyasari Dewi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Tunjung. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Pak Ketua dan Bapak Ibu semua, saya membacakan SK keputusan untuk kepengurusan pengurus cabang khusus luar negeri yang sudah ditandatangani oleh Ketua Umum. Pengurus Pusat Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Keputusan Pengurus Pusat Kagama nomor 07 garis miring KPTS garis miring PPKV Gama 9/2021 tentang susunan pengurus cabang khusus keluarga alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada luar negeri, pengurus cabang khusus KV Gama luar negeri masa bakti 2021-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pengurus pusat KV Gama dengan menimbang bahwa organisasi KV Gama perlu ditingkatkan peran dan fungsinya dalam rangka mengefektifkan komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi untuk merespons setiap perubahan, perkembangan, dan dinamika kehidupan organisasi KV Gama dan seterusnya. Mengingat pasal 7, pasal 10, pasal 16, pasal 17, Anggaran Dasar Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dan seterusnya, menetapkan keputusan pengurus cabang khusus keluarga alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada luar negeri. Ke-1, susunan pengurus cabang khusus keluarga alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada untuk luar negeri masa bakti 2021-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila ditemukan kekeliruan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2021, ditetapkan oleh Ketua Umum Bapak Peri Warjio PhD dan Sekretaris Umum saya sendiri. Baik, mohon izin saya bacakan susunan pengurus KV Gama Pemkabsus luar negeri. Dewan Pertimbangan Bapak Salman Al-Farisi dan Bapak Edimon Ginting.
Pengurus harian Ketua Bapak Jauhari Ortmangun, Wakil Ketua Bapak Pedi Adiaksa, Sekretaris Bapak Alexander J, dan Wakil Sekretaris Ibu Faridawati, dan Bendahara Ibu Dina Fauziah, Wakil Bendahara Ibu Listia Saridiah. Bidang 1 Hubungan Masyarakat, Ketua Bidang adalah Ibu Laura Hotapea, Wakil Ketua Ibu Putri Nurisgi. Bidang 2 Dukungan Pendidikan, Penelitian, dan Pelatihan, Ketua Bidang Bapak Yohanes Eko, dan dengan Wakil Ketua Bapak Kandrika Fadlan Pritularga. Bidang 3 Keanggotaan, Pemberdayaan, dan Promosi Alumni, Ketua Bidangnya Bapak Ahmad Zaki, dan Wakil Ketua Ibu Esti Pratiwi. Bidang 4 Kerjasama, Ketua Bidang Saudaranta Tarigan, Wakil Ketua Bapak Daniel Pambudi, dan Wakil Ketua Bapak Mas Tenistos Sandelilin. Pengurus Pusat Kafegama tertanda Bapak Ketua Umum, Bapak Peri Warjo, dan Sekretaris Umum. Demikian yang dapat kami sampaikan, Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Saya lanjutkan untuk prosesi pelantikan. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia diangkat dan dilantik menjadi pengurus? Bersedia. Bersedia. Ya, Bersedia, Pak. Bersedia. Bersedia. Selanjutnya saya akan membacakan piagam pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Minggu tanggal 19 bulan September tahun 2021, pengurus pusat Kafegama setelah mempertimbangkan persyaratan organisasi untuk kelancaran dan keberlangsungan kepengurusan serta tegaknya persatuan dan kesatuan Kafegama dengan ini. Pertama, melantik pengurus cabang khusus Kafegama luar negeri masa bakti 2021-2024. Kedua, para personel pengurus cabang khusus Kafegama luar negeri wajib melaksanakan 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kafegama. 2. Keputusan Munas Kafegama dan segala ketentuan organisasi yang berlaku. Ketiga, bahwa saudara-saudara menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan disiplin organisasi. Keempat, bahwa saudara-saudara akan berusaha menyelesaikan segala permasalahan organisasi dengan asas kekeluargaan. Kelima, bahwa saudara-saudara akan bekerja dengan jujur, adil, rajin, dan bersemangat untuk kepentingan organisasi, negara, dan bangsa. Selamat bekerja, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua dalam membina kehidupan organisasi Kafegama dengan sebaik-baiknya. Amin. Jakarta 19 September 2021, Ketua Umum PP Gama, saya sendiri, Peri Warjio. Terima kasih. Terima kasih Ibu dan Bapak. Dengan ini telah terbentuk secara resmi pengurus cabang khusus Kafegama luar negeri periode 2021 sampai 2024. Semoga dengan terbentuknya pengurus cabang khusus Kafegama luar negeri dapat bermanfaat baik bagi alumni di luar negeri dan Kafegama secara umum. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Jauhari Ortmangun selaku Ketua Pengurus Cabang Khusus Kafegama Luar Negeri, yang juga merupakan Duta Besar untuk Republik Rakyat Tiongkok Merangkap Mulia, untuk menyampaikan sambutannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Putri, yang terhormat Pak Ketua Umum, Pak Peri Warjo, Profesor Sandelilin, Ibu Henry, Sapertini, Sekretaris Umum, Ibu Friederika Widiasari, tadi saya lihat ada Prof. Edi juga, sahabat-sahabat semua yang hadir dari luar negeri maupun dalam negeri, tentunya
Terima kasih atas tanggung jawab yang diberikan kepada saya. Tentunya saya dan teman-teman yang tergabung dalam kepengurusan luar negeri atau cabang khusus Cafe Gama luar negeri akan berbuat yang terbaik untuk Cafe Gama maupun apa yang menjadi misi dan tugas kita bersama. Sekali lagi untuk Pak Ketua Umum, Pak Peri Warijo yang telah melantik kami semua, terima kasih atas nama semua anggota pengurus. Salam hangat dari Beijing dan dari berbagai belahan dunia lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Semoga semua rencana dan kegiatan Cafe Gama luar negeri memberikan dan menggunani. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Peri Warjio PhD, selaku Ketua Umum PP Cafe Gama yang juga merupakan Gubernur Bank Indonesia, untuk menyampaikan sambutan dan arahan beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Peri. Terima kasih Mbak Tajung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus pusat Cafe Gama. Demikian juga kepada seluruh Dewan Pertimbangan, pengurus dan ketua-ketua bidang Cafe Gama. Khusus pakai spesial telur nih, cabang luar negeri yang Masya Allah ini betul-betul tadi Bu Henry, terima kasih nih, Masya Allah ini bukan lagi emas 24 karat, ini semuanya emas batangan. Coba kurang apa, 2 dubes langsung turun dari langit langsung ke Cafe Gama luar negeri. Pak Salman Al-Farisi dan juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan dan juga Pak Jo, Pak Dubes Jo, terima kasih semuanya dan seluruh rekan-rekan yang barusan dilantik. Terima kasih, ini merupakan kebanggaan kita semua, Cafe Gama. Semakin guyup, rukun, mikunan ini. Terima kasih dan terutama selamat. Semoga ini semakin memperkuat ikatan Cafe Gama untuk terus berkontribusi nyata bagi FEB UGM, bagi pemerintah, bagi masyarakat. Semoga Allah ini memberikan keberkahan kita. Ini juga semakin meningkatkan kita untuk terus meningkatkan Cafe Gama dalam periode 3 tahun ini, yaitu dengan 8 program Migunani, yaitu 1, M yang pertama, kebanggaan dari member proud. Saya melihat kalau emas batangan semua turun gunung Pak Edi, Bu Cemkiki, kurang apa lagi Bu Henry. Ini betul-betul kebanggaan kita semuanya, kebahagiaan Bapak Ibu semua, dan terutama juga kebanggaan saya sebagai Ketua Umum. Kemudian I adalah untuk kita sama-sama mendorong untuk inovatif learning. Bagaimana kita bisa mendukung Cafe Gama bagi akademik dalam dunia digital learning menjadi sangat penting. G adalah bagaimana kita mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah dan juga para mitra-mitra strategis. U adalah UMKM Jaya dan digital, bagaimana kita Cafe Gama pusat dan berbagai cabang Bu Hendri, dan insya Allah juga dengan luar negeri ini kita bisa mendukung UMKM tidak hanya go nasional tapi go global melalui Cafe Gama luar negeri. Kemudian N jelas adalah network organization. Ini betul-betul Cafe Gama betul-betul tidak hanya guyup, rukun tapi mikunami dengan jejaring yang seluruh dunia. Ya, ini betul-betul membanggakan kita. Ini saya hitung tadi adalah 18 negara. Coba, tidak ada. Kalau ada di bulan, mungkin kita akan kita bentuk juga Cafe Gama di bulan sana supaya kita bisa lakukan network Cafe Gama luar biasa. A adalah tentu saja kesuksesan alumni. Semoga nih Pak Jo dan juga Pak Salman, kakak Anda semuanya, ini adalah kesuksesan para alumni. Dengan jejaring ini semoga bisa
kita mengkaderisasi pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin juga perusahaan atau lembaga dari FEB UGM. Alumni sukses. N adalah new funding. Ini insya Allah Jengkiki ya. Kemarin saya juga ini Cafe Gamma Corp insya Allah 31 Oktober mau kita lakukan. Moga-moga tidak ada halangan. Semoga juga funding kita tambah ini ya. Jengkiki sudah nggak usah merengut lah bahwa duit akeh lah itu supaya memang untuk membiayai berbagai upaya kita memajukan Cafe Gamma. I adalah institution side sehingga kita betul-betul Cafe Gamma itu semakin berkibar, semakin jaya, dan insya Allah inilah 8 program migunani Cafe Gamma. M member proud, I inovative learning, G government and partner policy hybrid, O adalah UMKM jaya dan digital, N adalah network organization, A adalah alumni sukses, N adalah new funding, dan I adalah institution side. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua Cafe Gamma cabang khusus luar negeri, kemudian Pak Ketua Dewan Pertimbangan Pak Salman Farisi dan seluruh Dewan Pertimbangan dan ketua-ketua bidang, dan juga terima kasih pengurus pusat yang sudah dengan cepat, terutama Bu Hendri dan Jengkiki yang sudah ini bisa menyelesaikan. Mari kita majukan Cafe Gamma. Guyub rukun migunani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan dan arahannya. Semoga semua rencana dan kegiatan Cafe Gamma memberikan manfaat dan hasil untuk terus guyup, rukun, dan migunani. Sebelum kita memasuki rangkaian acara selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak untuk berkenan menyalakan video screen atau kameranya untuk foto bersama. Sudah siap? Saya hitung ya dari 3, 2, 1. Ya, kami mohon senyum terbaiknya untuk Cafe Gamma. Sekali lagi, 3, 2, 1. Ya, sudah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baiklah, demikianlah agenda. Terima kasih. Selamat semuanya Pak Jo, semuanya. Terima kasih Pak Peri. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Dubes, Pak Selamat Tuan, semuanya. Anda, terima kasih semuanya. Baiklah, demikianlah agenda pelantikan pada malam ini. Untuk selanjutnya, kami mengundang dengan hormat Ibu Henry Saparini, PhD, selaku Ketua Bidang 3 Pemberdayaan dan Promosi Alumni, sekaligus Founder Core Indonesia, untuk memandu jalannya talk show pada malam ini. Bu Henry, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Tunjung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga pada malam hari ini atau siang hari ini atau pagi hari ini kita bisa berkumpul ya dalam acara pelantikan pengurus Cafe Gamma cabang khusus luar negeri. Nah, saya juga harus menghafalkan ini, pengurus Cafe Gamma cabang khusus luar negeri. Niat kita untuk melantik cabang luar negeri pada saat ulang tahun Fakultas Ekonomika dan Bisnis, alhamdulillah terlaksana pada hari ini, pada saat kita memperingati 66 tahun FEB. Mudah-mudahan ini memberikan sebuah keberkahan ya bagi kepengurusan yang akan datang. Terima kasih kepada Pak Ketum yang sudah berkenan tadi melantik pengurus baru, dan juga pada Pak Dubes, Pak Johari yang sudah berkenan untuk memberikan sambutan pada acara pelantikan ini. Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak, kita memang merencanakan acara talkshow karena acara pelantikan ini luar biasa dihadiri oleh teman-teman dari 5 benua, sehingga akan sangat sayang kalau kita tidak memanfaatkan waktu ini untuk sharing, untuk saling menginspirasi agar
pesan dari Pak Ketum tadi agar kita bisa migunani itu bisa terlaksana. Jadi dalam 1 minggu ini Pak Peri, kami laporkan sudah ada 35 ya alumni Cafe Gama yang tersebar di 5 benua tadi yang sudah masuk di dalam grup WhatsApp. Mudah-mudahan ini akan terus bertambah untuk bisa kita menjalin dan membuat networking. Nah, pada malam hari ini ada 6 alumni saja yang kami undang untuk mewakili, untuk bisa sharing pada kita semua. Jadi, karena ini adalah talkshow yang spesial, jadi ini sangat beda. Satu, beda time zone. Yang kedua, beda profesi yang kita undang. Yang ketiga adalah beda angkatan. Nah, jadi ada 6 yang kita undang. Yang pertama nanti adalah Pak Dubes Salman Al-Farizi, Cafe Gama 80, Pak Salman, yang sekarang ada di Afrika Selatan. Kemudian ada Mas Pedi Adiaksa, Cafe Gama 84, yang saat ini ada di Jerman. Kemudian yang ketiga ada Mas Prof Yohanes Eko, Cafe Gama 87. Ya, yang sekarang ada di Singapura. Kemudian yang keempat, Mas Zaki Mansur, Cafe Gama 89, yang sekarang berada di Jeddah. Kemudian ada Mbak Esti, ya, Mbak Esti baru bangun, ini Cafe Gama 90, yang saat ini ada di Ohio, United States. Kemudian yang terakhir, ini Cafe Gama Milenial, Mas Fadlan, yang kita undang. Mas Fadlan ini Cafe Gama 2011 yang saat ini sedang belajar di UK. Nah, jadi ini nanti yang akan kita harapkan untuk bisa sharing, ya, karena waktu kita hanya 1 jam. Mungkin pada malam hari ini hanya berkenalan, menceritakan untuk bisa memberikan inspirasi dan juga bisa memberikan informasi bagaimana kita bisa membangun jejaring, bagaimana kita bisa mengoptimalkan peluang tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh belahan dunia ini lewat jejaring Cafe Gama. Jadi untuk pertama, saya persilahkan Pak Dubes Salman Al-Farizi, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Henry sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara di awal talkshow ini. Pertama tentu saja saya ingin menyampaikan juga salam taklim saya kepada Pak Ketua Cafe Gama, Pak Gubernur BI, Pak Peri Warjio yang sudah begitu lama kita nggak bertemu sejak kita berpisah di Washington. Saya juga mesti menyampaikan salam hormat saya kepada mentor dan senior saya, Pak Dubes Jawahari Oratmangun, yang banyak sekali memberikan bimbingan kepada saya selama menjalankan tugas diplomatik di Kementerian Luar Negeri. Saya juga ingin menyapa para tenaga pengajar yang sekarang ini juga dalam Zoom sekarang ini, yang saya kira sangat berperan dalam mengembangkan fakultas FEB yang kita cintai bersama. Ibu dan Bapak sekalian, saya senang sekali dengan mantra yang selalu dibeberkan oleh Pak Ketua Cafe Gama dengan migunaninya. Begitu luas dan begitu dalamnya makna dari migunani tersebut, selain makna harfiah yang tentu saja kita tahu bahwa bagaimana kita bisa bermanfaat bagi siapapun, tapi juga setiap huruf yang dicanangkan juga memiliki makna sendiri-sendiri. Nah, mungkin sebagai urun rembuk saya pada kesempatan ini, saya ingin juga memberikan makna migunani itu bagi upaya kita memberikan sumbangsih kepada kelangsungan kita, karena juga Pak Ketua juga menyinggung mengenai bagaimana kita bisa
memberikan sumbangan polisi kebijakan kepada pemerintah dan sebagainya. Saya kira ini penting sekali bagi teman-teman yang sekarang ini berkiprah di luar negeri. Saya kira bisa memberikan sumbangan yang sangat bermakna. Seperti saya kira Pak Jauhari tahu persis betapa tugas diplomat sekarang ini adalah tugas jualan, tugas promosi dan sebagainya. Nah, kadang-kadang teman-teman di KBRI itu, teman-teman di perwakilan memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai ekonomi. Nah, teman-teman sebagai alumni Fakultas Ekonomi mungkin bisa bersumbangsih berupa polisi kebijakan di bidang diplomasi ekonomi. Itu saya kira sangat penting sekali, baik dari sisi makro maupun dari sisi mikro. Kadang-kadang kita membaca neraca pembayaran pun tidak begitu tahu dengan berbagai istilah ekonomi yang jauh dari kebiasaan teman-teman yang mungkin tidak punya latar belakang ekonomi sama sekali. Yang di mikronya juga bagaimana kita membangun networking seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua dalam konteks promosi ekonomi. Ini saya kira penting sekali karena memang kita sebagai diplomat sekarang ini dituntut untuk selalu menampilkan angka berapa perolehan kita dibandingkan dengan biaya dari pemerintah yang diberikan kepada kami di perwakilan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira dalam konteks kita juga meningkatkan proudness kita kepada Fakultas Ekonomi yang kita cintai. Mungkin kita juga bisa membantu kepada saudara-saudara kita, adik-adik kita yang sedang belajar dengan tidak terlalu berlebihan kalau kita bisa membangun network, academic network bagi saudara-saudara kita yang sekarang masih belajar di Fakultas Ekonomi. Salah satunya adalah network untuk jurnal dan sebagainya, karena kadang-kadang jurnal itu sesuatu yang mahal harganya di Jogja, sehingga mungkin ini bisa kita lakukan. Saya dulu waktu kuliah S2 itu senang sekali karena universitas saya bisa punya network dengan universitas besar di Boston, MIT dan Harvard, karena disitulah sebetulnya kekayaan jurnal, kekayaan akademik sources-nya menjadi sangat luas. Ini saya kira mungkin teman-teman yang sekarang ini berkecimpung di bidang akademik di luar negeri bisa kita bantu. Saya kira dua hal itu Ibu Henry yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini. Barangkali suatu saat kita bisa bersama-sama membicarakan hal-hal yang bisa lebih menyumbang kepada kebanggaan kita pada FEB dan kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia yang di luar negeri yang migunani bagi bangsa dan negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salman yang sudah menyampaikan 2 poin penting tadi. Untuk program Migunani memang kita sudah disampaikan oleh Pak Ketum, diberikan pesan untuk membantu polisi pemerintah. Selama ini kita baru pemerintah pusat dan pemerintah daerah lewat Pengda. Nah, ini masukan yang sangat bagus mungkin untuk Bapak Ibu, teman-teman di bidang 2 bisa nanti membangun network untuk mendukung masukan-masukan polisi yang terkait dengan diplomasi. Yang kedua juga nanti untuk kepentingan akademik, ini ada di bidang 2 juga Pak Salman, nanti kita akan berkolaborasi antar bidang. Yang kedua, saya akan panggil Mas Pedi Adiaksa, yang saat ini ada di Jerman, dan beliau aktif di sektor real. Nah, kita dengarkan bagaimana perjalanan dan apa kira-kira yang bisa kita lakukan bersama. Monggo, Mas Pedi. Terima kasih banyak Mbak Henry. Terima kasih kepada Pak Ketua Umum Pak Peri Warjio yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk memberikan sumbangsih kepada Cafe Gama, kepada keluarga besar alumni maupun mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.
Ya, saya sangat senang sekali akhirnya bisa punya tambahan networking yang berharga. Karena kalau dilihat, saya ini udah sekitar 23 tahun, lebih dari separuh umur hidup saya ada di luar negeri. Jadi sejak lulus saya masih beraktivitas di Indonesia, di perbankan. Saya kerja di Bank Niaga waktu itu. Kemudian saya sekolah lagi, ambil master di Amerika, kemudian balik sebentar, kena krisis moneter waktu itu. Nah, pada saat krisis moneter ini, perusahaan di tempat saya bekerja itu melakukan reorganisasi, tapi memberikan kesempatan pada saya untuk pergi ke cabang luar negeri. Kebetulan waktu itu kita dapat di Jerman. Singkat kata, ya akhirnya saya sejak 9 tahun lalu memutuskan untuk berbisnis sendiri. Bisnisnya ada beberapa, tapi salah satu yang sedang saya tekunin sekarang agak jauh sebetulnya dari profesi, di bidang alat kesehatan. Di bidang medical devices, medical equipment untuk support Indonesia. Selama saya berbisnis dan melihat kegiatan usaha yang ada, saya sebetulnya melihat banyak sekali nih yang bisa dikonekkan atau dihubungkan dengan rencana kerja atau konsep Migunani ini tadi. Terutama saya tahu dari Pak Salman sudah membicarakan bahwa pemerintah di bawah pemerintahan Bapak Jokowi sekarang sangat aktif untuk menjual sesuatu keluar. Ini juga saya rasakan sudah karena saya tinggal di Munich, Jerman, di bawah koordinasi atau di bawah wilayah Konsulat Jenderal Frankfurt. Nah, Pak Konjen yang sekarang ini sangat aktif melakukan identifikasi pada diaspora yang ada di luar negeri, terutama di Jerman. Beliau mendekati potensi-potensi usaha, termasuk saya diundang dan saya sudah melakukan beberapa kali kontak lah dengan Indonesia. Nah, ini mungkin salah satu yang akan bisa saya sumbangkan gitu loh. Kita bersama-sama. Kemudian saya juga kemarin sudah di-arrange dengan Mas Iman dari BI Tokyo, diperkenalkan dengan sesama diaspora Indonesia. Kemudian saya juga nanti sudah rencana juga dengan UMKM Indonesia yang terutama di bawah binaan BI ataupun yang lain. Jadi kesempatannya sebetulnya memang luas. Ada beberapa yang saya lihat terutama meningkatkan atau meningkatkan potensi dari diaspora Indonesia yang ada di luar negeri ini untuk berbisnis terutama. Saya sering bandingkan dengan Thailand. Kita nggak usah jauh-jauh dengan negara yang maju, tapi dengan Thailand. Thailand itu penduduknya 1/4 dari Indonesia. Tapi kalau sekarang kita lihat di Eropa, itu hampir di setiap sudut ada restoran Thailand dan sangat digemari. Sangat digemari oleh masyarakat dunia dan masyarakat dunia ya, nggak hanya Eropa tapi semuanya. Salah satu yang saya lihat, ternyata mereka itu disupport, didukung penuh oleh pemerintah mereka. Pemerintah Thailand itu memberikan, kebetulan juga ini ada Pak Peri dan mungkin pasti ada beberapa petinggi perbankan ya. Bank Exim Thailand itu memberikan dorongan penuh untuk diaspora Thailand yang ada di luar negeri untuk membuat restoran atau membuat usaha-usaha yang mempromosikan produk-produk Thailand. Salah satunya dengan memberikan kredit usaha, kredit modal kerja. Skemanya saya kurang tahu, tapi ada beberapa persyaratan tentunya, yang salah satunya restoran itu harus 50% lebih dari 50% harus dimiliki oleh warga Thailand.
Dan ini benar-benar membuat menjamur di mana-mana. Kebetulan makanannya enak, tapi seenak-enaknya makanan Thailand, saya pikir mirip lah dengan Indonesia. Makanan Indonesia jauh lebih kaya. Nah, ini salah satu peluang yang saya lihat sampai saat ini ya. Belum lagi peluang-peluang lain. Saya kebetulan di dunia kesehatan, saya juga sedang mencari cara gimana caranya produk-produk Indonesia ini bisa banyak dijual memenuhi standar, karena tentunya di negara maju yang mereka pikirkan, yang mereka syaratkan itu sangat tinggi, di mana kadang kita melihat biayanya mahal. Tapi siapa tahu dengan adanya kerjasama, dengan adanya pengetahuan, dengan adanya network, kita bisa tanggung bersama biaya-biaya tersebut, sehingga produk-produk Indonesia bisa makin mendunia, dan tentunya dapat memberikan manfaat banyak. Nah, ini sesuai dengan saya pikir kebijakan pemerintah saat ini nih. Juga yang barusan disampaikan Bapak Dubes Al-Farisi, ya kita sebagai diaspora mungkin bisa digunakan atau kita optimalkan diaspora Indonesia ini. Saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan, Mbak Henry. Kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau mau cerita memang nggak akan cukup waktu 10 menit, karena banyak sekali ide-ide. Mungkin nanti bersama Pak Johari, bersama teman-teman yang lain, kita bisa mendiskusikan lebih detail program-program apa yang bisa kita lakukan. Kami siap sebagai ya salah satu diaspora. Baik, terima kasih Mas Fendi, Mas Mbak sekalian, Bapak Ibu. Rasanya makin banyak yang bisa kita lakukan ya untuk memanfaatkan Cafe Gama ini. Tadi yang disampaikan oleh Mas Fendi, pemberdayaan alumni, Bapak Ibu sekalian, karena kemarin kita juga sudah diskusi bagaimana peluang untuk second career. Ya, ini yang alumni yang sudah pada mau pensiun, ini mungkin bisa melakukan sesuatu, ya, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri, seperti tadi yang disampaikan peluang-peluang dari Mas Pedi. Dan kita nanti akan tindak lanjuti, Mas Pedi, karena kita punya banyak webinar yang akan memberikan inspirasi bagi alumni maupun non-alumni untuk bisa melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat. Matur nuwun sangat. Sekarang yang ketiga, saya akan mengundang Mas Prof. Yohanes Eko yang sekarang ada di Singapura. Sudah rawuh? Ya, selamat malam, Bu. Ya, malam Mas Eko. Malam. Halo, silakan Mas. Terima kasih, Bu. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, dan adik-adik semuanya. Saya senang sekali bisa berkumpul bersama dengan alumni FEB UGM. Sekedar perkenalan dari saya angkatan tahun 87 dari jurusan ISP. Mas Edi Purnawan dulu kakak kelas saya, 1 tahun di atas saya persis. Ya, kemudian sejak masa kuliah dulu saya tuh pengennya ambil studi lanjut, mau jadi dosen. Jadi dari awalnya sudah larinya ke sana. Jadi setelah lulus, kemudian sempat bekerja sebentar di Jakarta, di sebuah bank di Jakarta, baru kemudian setelah itu melanjutkan studi ke Inggris, terus kemudian ke Belgia, terus sempat di Belanda, terus kemudian baru ke Singapura yang dekat dengan Indonesia. Dan sudah lama sekali di Singapura sekarang ini, mungkin sudah hampir 20 tahunan. Dan terakhir sekarang saya ini di Nanyang Technological University, di Fakultas Ekonomi. Tadi saya sangat terkesan sekali dengan sharing dari Bapak-bapak semuanya tadi, Pak Ferry juga. Tadi Pak Ferry sempat menjabarkan pengertian dari Migunani tadi, dan sangat berkesan sekali buat saya. Dan saya akan sekedar sharing dengan
kapasitas saya sebagai tenaga edukator dari sisi universitas. Tadi saya dengarkan M pertama tadi adalah membership proud ya, Pak. Saya akan coba untuk lanjutkan itu. Setelah kita merasa bangga sebagai alumni dari UGM, otomatis kita berkeinginan untuk memberikan sumbangan, tidak hanya kepada alumni dan masyarakat besar, tapi juga kepada adik-adik kelas kita. Adik-adik yang sekarang ini masih di UGM juga, masih belajar, generasi-generasi yang akan mendatang. Saya rasa sangat penting sekali buat alumni untuk bisa menjembatani hubungan antara alumni dan juga dengan adik-adik kita yang masih ada di FEB UGM. Penting sekali itu. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Saya coba ambil persamaannya dengan pengalaman saya di sini, di NTU. Salah satunya adalah dengan program mentorship. Jadi M tadi, Pak Perry, M bisa diperkembangkan lebih lanjut lagi, ditambahin lagi, mentorship ke adik-adik kita. Bentuknya seperti apa? Bentuknya bisa bermacam-macam. Mungkin bisa memberikan bantuan advice tentang karier ke depan, kemudian career guidance, dan beberapa hal yang bisa membantu mereka dalam menyiapkan mereka untuk nantinya setelah mereka lulus dari FEB untuk mencari pekerjaan, terjun ke lapangan kerja, untuk supaya lebih siap lagi di sana. Kemudian nggak cuma itu saja, mungkin bisa dengan bantuan, kita kan banyak yang sukses, ada di bidang edukasi, ada di bidang segala macam. Kita bisa kembali lagi ke kampus untuk memberikan sharing pengalaman-pengalaman kita. Kalau kita ambil contoh misalnya di MBA program atau di master program, biasanya kan ada dosen tamu dengan pengalaman yang luar biasa. Kita bisa sharing di situ supaya kita bisa menginspirasi adik-adik kita di UGM. Saya rasa itu penting sekali, supaya kita ada kesinambungan dari adik-adik kita semua sebagai alumni, semakin guyup, dan kedepannya juga akan semakin lebih bagus lagi. Saya rasa itu tadi. Satu hal lagi yang terakhir adalah mungkin kita bisa berpikir bagaimana alumni ini bisa membantu dalam, tadi Pak Perry menyebutkan tentang dana ya, penggalangan dana ya. Mungkin kita bisa berpikir ke arah semacam, saya nggak tahu apakah visible ya di Indonesia, tapi mungkin semacam endowment funds. Jadi dananya mungkin dari donor, dari segala macam, dari anggota dan segala macam, untuk endowment fund itu tadi untuk digunakan untuk kepentingan kita bersama dan juga untuk membantu balik ke alma mater kita juga, supaya tadi mentorship program dan kita dukung adik-adik kita yang masih ada di UGM juga. Mungkin bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan pendidikan, kegiatan riset juga. Dari sisi edukasi kalau saya lihat mungkin bisa semacam ada kerjasama antara dosen-dosen kita di FEB dan dosen-dosen universitas internasional yang lainnya mungkin. Ya, begitu saja Bu, sharing dari saya. Terima kasih. Saya sangat senang sekali bisa berkumpul dengan bapak-bapak, ibu-ibu, dan mas-mas, dan mbak-mbak semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Mas Eko. Jadi di sini juga banyak para dosen, ya. Jadi monggo dipersilahkan nanti untuk menyambung pembicaraan atau apa yang tadi ditawarkan oleh Mas Eko tadi, karena juga sekarang di Indonesia ada program Kampus Merdeka. Nah, ini mungkin ada banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau untuk kerjasama endowment fund, kalau bisa dibantu nanti dengan bidang 4 ada Mas Edwin, Mas Eko. Jadi nanti juga kita akan sampaikan kepada Mas Edwin apa yang bisa dilakukan untuk bisa lebih besar di dalam membuat susuk tadi kata Pak Ketum. Baik, selanjutnya saya akan mengundang Mas Zaki dari Jeddah.
Monggo, Mas Zaki. Terima kasih Bu Henry, yang terhormat Pak Ketua. Halo, yang terhormat Pak Ketua Umum, Bu Sekum, Bu Henry, Pak Dubes China, dan terutama juga mentor saya Pak Dubes Afrika Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan para senior lainnya dan para dinda sekalian. Jadi saya ini sudah di Jeddah sudah 17 tahun. Sebelumnya saya sekolah di Washington DC, tapi saya dapat pengumuman ada consulting assignment, itu justru saya di Washington DC untuk pekerjaan di Jeddah. Jadi waktu itu saya sama sekali tidak membayangkan bahwa saya akan ke Saudi Arabia bekerja untuk Multilateral Development Bank. Nah, tapi alhamdulillah selama 17 tahun ini saya di antara teman-teman dan kakak dan adik kelas yang berprofesi di Multilateral Development Bank atau Multilateral Financial Institutions. Kami ini seperti Pak Edimon di Asian Development Bank dan Pak Parjono misalnya di World Bank selalu menghadapi masalah klasik, yaitu ketika kita datang ya kita satu di antara 5 atau 6 staf UI yang selama ini memang mereka banyak sekali informasi yang sudah sampai ke mereka. Dan mereka ini semuanya sangat inform. Tapi saya pengalaman pribadi itu yang sangat mendorong saya adalah kalau saya dulu 2004 saya lihat teman-teman UI staff di IDB itu banyak dimentori oleh para menteri atau gubernur BI yang datang. Saya sangat berterima kasih ke Pak Peri karena sejak beliau dari Deputi Gubernur, walaupun hanya bertemu 1 kali setahun, beliau datang ke annual meeting atau roadshow di Indonesia, tapi hanya bicara dengan beliau 20-30 menit, inspirasi langsung ke saya, dan saya langsung mengetahui bagaimana perkembangan di Indonesia, dan itu sangat mendorong. Dan itu saya pikir juga, saya ngomong dengan Pak Parjono, sangat dirasakan oleh alumni-alumni yang di UGM, yang di World Bank, maupun di ADB. Bapak Ibu sekalian, kalau dulu mungkin orang tua saya dan Bapak Ibu sekalian tahun 60, 70, 80 banyak alumni UGM yang ke BUMN maupun ke pemerintahan. Sejak 17 tahun ini saya melihat bahwa peluang untuk berkarya di lembaga internasional itu sangat besar untuk UGM. Boleh saya sharing, 10 tahun lalu saya terlibat rekrutmen salah satu adik kelas kita, Wahyu Widianto, waktu itu, 13 tahun lalu, dan banyak diwawancara dari UGM. Wawancara tidak jalan, katanya orang teman-teman IDB, karena yang datang adalah waktu itu konsultan kami dari Ergon Zender. Mereka kritiknya cuma satu, ya Gajah Mada has the best minds, Fakultas Ekonomi, but in writing is not up to the standard. Tapi 2-3 tahun terakhir saya melihat bahwa sudah banyak konsultan dan rekrutmen yang dilakukan untuk khususnya FEUGM yang mungkin akan banyak. Nah, barangkali nanti dengan izin Pak Ketua, Bu Henry, kita bikin mungkin satu diskusi lagi untuk teman-teman yang bekerja di Multilateral Development Bank, sehingga salah satu karir di MDB ini ya kita mempunyai pengalaman untuk melihat semua negara, kita bisa merefleksikan diri untuk Indonesia yang lebih baik, dan selama ini yang bagus sekali adalah kekuatan dari diaspora Indonesia yang saling melengkapi. Tapi yang saya rasakan juga adalah mungkin di masa mendatang kita perlu saling memberi informasi peluang-peluang apa saja yang ada di MDB. Kebetulan waktu saya dari Partnership and Resource Mobilization, saya sendiri pegang hampir semua multilateral development institution, dan saya melihat hampir semua peluang consulting work maupun peluang pekerjaan yang ada baik dari entry level, middle level maupun high level. Bukan hanya di World Bank, AIIB yang baru di China, di ADB, IDB, tapi juga lembaga yang berkaitan dengan ekonomi, UNTAD, ESCAP. ESCAP mungkin sekarang alumni dari yang pegang adalah dari Universitas Pajajaran, yang mungkin banyak pekerjaan ke sana.
tapi dengan kita sharing informasi dengan teman-teman di ADB dan World Bank, insya Allah semoga peluang opening di tingkat awal, madya maupun tingkat lanjut bisa kami share. Terus yang ketiga adalah mengenai mentor ya kami, yaitu Pak Salman Al-Farisi. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah karena kami bekerja di IDB, saya sering bekerja di wilayah-wilayah di Afrika, sehingga banyak sekali produk-produk Indonesia yang diharapkan oleh negara-negara Afrika Selatan, Afrika Tengah maupun Afrika Utara. Yang kami lakukan adalah selama ini iseng-iseng dengan teman-teman seangkatan, kami membuka semacam dialog usaha BUMN, bagaimana teman-teman alumni UGM bisa saling tukar produk atau BUMN, bagaimana mempromosikan produk-produk di Afrika. Salah satu proyeknya yang kami boleh saya share adalah bagaimana kita dibimbing oleh Pak Dubes. Waktu itu Wika, Waskita dan semuanya ingin ke Namibia dan South Africa, dan semuanya adalah atas fasilitasi banyak teman-teman UGM yang di BUMN. Nah, yang sangat mengencouraging adalah banyak teman-teman dari UGM, FE UGM yang sekarang di BUMN yang sedang melakukan ekspansi usaha di Afrika, sehingga akan banyak saling share informasi. Apalagi ada aktivitas dari Exim Bank Indonesia yang banyak memberikan semacam dorongan atau empowerment pada eksportir BUMN maupun swasta Indonesia, sehingga bisa meraih proyek atau meraih peluang pasar. Nah, kami yang dari satu angkatan, kebetulan saya angkatan 89, yang penting kita menyalurkan usaha-usaha teman-teman yang di FEUGM ke peluang-peluang yang di Afrika. Karena memang di Afrika, Indonesia posisinya mungkin saya bisa bisa dikoreksi oleh Pak Dubes China maupun Pak Dubes Afrika Selatan, bahwa memang China sudah punya pangsa sendiri di Afrika dengan sekian banyak negara. Turki juga punya pangsa sendiri, India, tapi Indonesia unik karena potensi kita sebagai politik bebas aktif dan sangat bisa masuk kemana-mana, mau Democratic Republic of Congo, mau sampai ke Namibia, sampai ke Mesir yang di utara. Tapi setidaknya ini banyak sekali alumni yang mungkin salah saya sendiri, seharusnya saya akan lapor ke Bu Henry, pelan-pelan kita ngumpul ke balung itu, tulang itu Bu Henry. Teman-teman yang ada di Mesir juga ada, teman-teman yang di Senegal itu FE banyak, dan mungkin kasus yang paling nyata itu adalah Pine Hill Group yang dimiliki oleh Salim. Ini adalah kelompok yang sebenarnya mulainya di Jeddah, karena pabrik Indofood di Jeddah itu adalah cikal bakal semua pabrik Indomie di Afrika. Kebetulan general manajernya ini satu angkatan dengan Prof. Ir, namanya Pak Muhammad Nur, dan beliau adalah kepala accounting dan finance-nya, dan setiap tahun saya melihat mereka itu hampir membuka satu pabrik di negara Afrika, dan itu sangat mengagumkan. Nah, dan saya lihat ada 1-2 staff accounting yang mungkin dari FEUGM waktu itu mungkin program vokasi maupun dari S1. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah mungkin ke depan dengan izin Pak Ketua, Bu Henry, dan Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akan dari Jeddah, dengan keterbatasan saya di Jeddah karena banyak orang umroh, alhamdulillah banyak yang berkunjung, sehingga kita bisa ketemu dengan diaspora FEUGM yang kebetulan melakukan umroh maupun melakukan tugas negara. Semoga bisa lebih banyak berkumpul di Jeddah. Tapi di Dubai saya dengar juga ada beberapa yang bertindak sebagai administrative officer maupun profesional di sana. Terima kasih. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Zaki. Jadi Mas Edi, Ketua Bidang 1 Humas. Siap. Ini kayaknya acara kita pada hari ini perlu kita sebarkan. Ini kebanggaan Cafe Gama, bahwa ternyata kita bisa ada di mana-mana dan bisa melakukan ternyata banyak hal gitu. Jadi Mas Zaki, nanti kita akan buatkan acara untuk memberikan informasi yang lebih luas kepada adik-adik alumni baru, terutama karena banyak lembaga-lembaga internasional yang semestinya bisa menjadi peluang
bagi para alumni ataupun para mahasiswa untuk mempersiapkan diri agar bercita-cita untuk bisa juga bekerja di lembaga-lembaga internasional. Terima kasih banyak untuk masukannya. Kita masih punya 2 lagi. Yang kelima, saya akan mengundang Mbak Esti Pratiwi yang saat ini ada di Amerika dan berkecimpung di lembaga keuangan sebagai konsultan atau praktisi di keuangan. Monggo Mbak Esti. Terima kasih Henry. Dengar? Ya, terima kasih Mbak Henry dan juga Pak Ketua Umum Pak Peri beserta pengurus Cafe Gamma atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dengan misinya yang Pak Peri berikan tadi, saya jadi teringat perjalanan saya ke Amerika. Kenapa saya di sini? Kalau boleh sharing, mulai-mulanya saya tuh nggak ada rencana untuk ke Amerika, apalagi sekolah di sini. Original plan sih maunya ke Australia, belum ada sekolah juga, tapi begitu saya mau urus visa, mau berangkat, kebetulan ngobrol-ngobrol dengan Bapak yang ngurusin travel agents, bentuknya dia malah meyakinkan saya untuk SD nggak usah ke Australia, kamu ke Amerika aja. Di sini Om punya teman yang di Amerika, nanti SD bisa ke sana, bisa tinggal dengan mereka dan mulai pokoknya tinggal dengan mereka dan cari sekolah lah. Jadi dia mulai mengenalkan saya dengan salah satu orang yang dari Palu saat itu. Saya berangkat dengan turis visa sebenarnya, bukan dengan paspor sekolah karena saya belum punya sekolah. Terus saya sampai di sini, kemudian saya mendaftar ke language school karena saat itu saya pengen masuk ke UC Davis. Jadi dan kebetulan GMAT saya belum cukup, jadi saya ambil language school sambil memperbaiki GMAT saya. Waktu itu tahun 97, jadi Bapak Ibu tahu kan tahun 97 kita kena krisis monetary. Jadi waktu masih beberapa minggu masuk sekolah, kakak saya telepon, Esti, aduh gimana nih Krismon nih, kamu nggak bisa deh kelihatannya kalau masuk ke UC Davis. Jadi saya langsung pikir cara bagaimana saya bisa tetap tinggal di sini, ambil sekolah yang mungkin agak murah, tapi diakreditasi oleh pemerintah Indonesia. Kemudian saya cari-cari, akhirnya saya apply di California State University di San Bernardino. Long story short, setelah lulus, kebetulan kita sebagai international students, kita diberi izin untuk kerja. Tergantung program yang kita ambil, biasanya kita diberi kayak practical training selama 1 atau 2 tahun. Saya mendapat waktu 1 tahun untuk praktek di Amerika. Puji Tuhan, karena berkatnya saya dibukakan jalan untuk bisa dapat pekerjaan. Kebetulan pada waktu suatu hari, ketika saya kembali ke kampus ngobrol-ngobrol dengan teman, saya ketemu dengan teman sekolah, teman diskusi saya yang orang bule yang saat itu sudah kerja duluan. Karena dia suka dengan salah satu presentasi saya waktu di sekolah, dia kemudian mau mengasih referensi saya untuk bisa mendaftar di pekerjaan di sini. Saya kemudian apply dan akhirnya diwawancarai dan mendapat pekerjaan. Tapi saya harus menunjukkan prestasi karena saya kerja keras dan menunjukkan prestasi. Akhirnya manajer saya mau mengasih sponsorship untuk kerja di Amerika permanently. Setelah itu saya mulai membangun network dan
dan pindah kerja sana sini gitu. Mulanya saya kerja di IndyMac Bank, kemudian tahun 2008 terjadi subprime crisis, IndyMac Bank bangkrut, terus kita pindah ke Bank of America. Kemudian karena saya membangun network, jadi saya bisa mau pindah menurut keinginan saya. Dan kebetulan ada teman yang tertarik dengan performance saya, dan di tahun 2014 saya ditarik untuk kerja di JP Morgan Chase. Jadi sampai sekarang saya kerja di JP Morgan Chase. Maksud saya men-sharing pengalaman ini adalah apa yang saya perbuat di sini. Saya seperti lone ranger gitu ya. I wish ada teman yang bisa orang Indonesia yang bisa saya ajak konsultasi atau bagaimana. Tapi ternyata saya harus mandiri. Untuk puji Tuhan, Tuhan membukakan jalan buat saya. Jadi harapan saya di sini, semoga dengan dibentuknya Cafe Gamma cabang luar negeri ini bisa membantu anggota Cafe Gamma untuk membangun network dan membantu anggota yang membutuhkan panduan. Bisa untuk mungkin teman-teman yang anaknya mau sekolah, atau ada teman-teman yang mau sekolah sekolah degree, PhD atau bagaimana. Kita juga bisa membantu dalam memberi mentorship atau leadership, bagaimana membangun career professionally di financial industry. Jadi begitu saja Mbak Henry. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga di depannya saya bisa memberikan kontribusi yang lebih kepada alma mater. Terima kasih Mbak Esti. Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak, menarik sekali. Mungkin Mbak Esti bisa juga diundang nanti pada saat wisuda ya, untuk membangun mimpi para alumni ya, bahwa ternyata ada perjalanan yang harus dilewati untuk sampai pada posisi sekarang ini, dan itu perlu ditularkan Mbak Esti, karena kita membutuhkan semangat yang besar dari para alumni-alumni muda. Terima kasih banyak. Nanti akan kita lanjutkan untuk diskusinya. Terakhir, saya mengundang Mas Fadlan, Mas Kandrika Fadlan dari UK yang sedang mengambil S3 angkatan 2011. Halo Mas. Ya halo. Oke. Bu. Silakan Mas, silakan. Ya, terima kasih Bu Hendri. Selamat malam sahabat untuk kepada Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Kandrika, saya PhD student di Inggris di Lancaster University. Topik yang saya tekuni saat ini adalah business forecasting. Jadi kenapa saya mengambil S3 pada saat usia muda, karena saya punya mimpi untuk melakukan riset, menjadi periset sejak saya SMA. Jadi saya berusaha untuk mencapainya dengan masuk ke FEB UGM. Lalu saya mengambil manajemen. Di manajemen saya mungkin tersesat di kelas ekonometri dan saya jatuh cinta dengan ekonometri. Sehingga saya suka dengan time series analysis. Lalu ketika saya di akhir skripsi saya mengambil keuangan dan fokus untuk bisa exercise time series econometry skill saya di situ. Dan saya melanjutkan S2 di Lancaster University karena di sana salah satu pusat forecasting di dunia, apalagi untuk business forecasting. Saya ingin mendaftar ke EIA waktu itu untuk S2, tapi nggak bisa karena background saya di manajemen, sehingga saya mencoba menggabungkan antara kesukaan saya di ekonometri dan background saya di bisnis, sehingga saya berusaha mempelajari quantitative method, dan ternyata ada forecasting yang sangat saya sukai, dan saya mendapatkan beasiswa dari LPDP untuk S2, dan untuk S3 ini saya mendapatkan beasiswa dari kampus.
Sehingga konsekuensinya adalah saya harus mengajar untuk S1 dan juga untuk marketing. Sehingga saya melihat bahwa S3 ini sebagai full-time job. Gitu. Saya tidak berusaha untuk mencari pekerjaan lain karena memang saya ingin fokus di S3 dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan S3 saya gitu. Dan saat ini saya sudah mempublikasikan satu artikel di International Journal of Production Economics. Semoga cerita ini bisa menjadi, jika ada junior saya di forum ini, semoga bisa menginspirasi bahwa ada salah satu jalan selain menjadi policy maker atau menjadi manager atau di perusahaan, bahwa ada opsi untuk menjadi periset gitu. Jadi, dan salah satu cara untuk menjadi periset adalah dengan sekolah S2 dan S3 begitu. Di mana aja, nggak usah, bisa di luar negeri, bisa di Indonesia. Dan terkait dengan pesan dari Pak Peri sebelumnya tentang Minggu Nani tadi, saya mencoba untuk sharing observasi saya selama beberapa tahun di Lancaster yang menurut saya bisa bermanfaat untuk Indonesia, specifically untuk FEB UGM. Jadi karena departemen saya ini manajemen science, jadi banyak kaitannya dengan bisnis, sehingga sinergi antara bisnis dan manajemen science sendiri itu sangat kuat. Dan ini terlihat dari misalnya untuk disertasi. Jadi disertasi di UK itu adalah master, untuk level master. Itu ada namanya industrial dissertation project. Jadi mahasiswa S2 diminta untuk menyelesaikan masalah perusahaan, dan walaupun masalahnya itu mungkin tidak sebesar yang diselesaikan, mungkin tidak menyelesaikan semua masalah, tetapi outcome yang diberikan oleh mahasiswa tersebut itu tidak hanya untuk menyelesaikan masalah dari perusahaan itu, misalnya untuk masalah forecasting, tapi juga menemukan masalah. Jadi bahwa sinergi antara universitas dan bisnis ini ada sebuah proses jangka panjang yang nantinya dengan 1 tahun ini, misalnya dalam 3 bulan ini menemukan masalah, di tahun berikutnya masalah ini akan semakin clear, tahun berikutnya mulai memecahkan masalah, dan mungkin akan menjadi proyek yang lebih besar yang diselesaikan oleh mahasiswa S3. Dan ini yang saya kurang tahu apakah ini visible di Indonesia atau tidak, tapi jika ada kerjasama antara FEB UGM dan bisnis, ya, sebagai contoh ini di Lancaster itu ada satu orang yang dia berusaha mempromosikan diri di event-event di London gitu. Jadi kami biasanya setahun berapa kali ke London, lalu di sana kami diskusi, ngobrol dengan praktisi, dan di situ pihak-pihak humas, dalam kutip pihak humas ini mencoba untuk engage gitu ya dengan bisnis, mencoba untuk melakukan project, apakah ada masalah di bisnis ini, di bisnis itu, dan akhirnya nanti akan dilakukan oleh mahasiswa S2 dan mahasiswa S3. Sebagai contoh itu saya membantu supervisor saya untuk bekerja sama dengan NHS atau BPJS-nya UK untuk di North East of England. Jadi itu untuk membuat forecasting support system. Jadi bagaimana ketika mereka itu ingin tahu berapa jumlah pasien UGD untuk 2 minggu ke depan, mereka tinggal 1 klik itu angkanya sudah keluar. Nah itu di project itu diberikan kepada mahasiswa S2 dan saya mencoba membantu supervisor saya untuk mendevelop itu. Jadi menurut saya bahwa kisah cerita yang observasi saya selama di UK ini mungkin dapat menjadi, saya tidak tahu, saran atau menjadi pemikiran di masa depan untuk mencoba membuat sinergi antara bisnis dan universitas sehingga semakin bermanfaat gitu, karena sebagai kita di universitas punya tridharma, dan juga di saat ini pun menurut saya pribadi masalah-masalah yang ada di dunia nyata ini berawal dari masalah di perusahaan. Mungkin mereka tidak punya skill set yang dipunyai oleh orang-orang yang ada di universitas, sehingga ini saling menggabungkan ya bertemunya demand dan supply gitu kan. Di sini dalam hal ini adalah knowledge. Mungkin itu saja Bu Hendri yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih.
Terima kasih Mas Fadlan, Mas Mbak sekalian, Bapak Ibu. Kita sudah mendengarkan ada 6 alumni yang luar biasa yang sharing pada malam hari ini. Kita masih memiliki waktu 10 menit dari panitia untuk mungkin akan ada yang menanyakan atau mau menindaklanjuti. Saya persilahkan karena di sini ada semua pengurus PPKV Gama, ada juga dosen, ada juga alumni-alumni lain yang juga bergabung pada kita. Monggo, saya persilahkan. Boleh, kalau ada yang, ya silahkan. Terima kasih Mbak Hendri, terima kasih tadi, Masya Allah ini sangat-sangat membanggakan kita semua. Terima kasih tadi. Menurut saya ini betul-betul suatu sharing yang membuat kebanggaan kita. Mungkin awal Oktober kita langsung konkretkan mungkin Bu Hendri dari berbagai program-program. Satu yang paling simpel, mohon persediaan juga nanti para KV Gama luar negeri ini untuk bisa memberikan suatu inspiring ya. Saya kira inspiring dari di FEB itu sangat-sangat diperlukan, dan insya Allah ini lebih mudah ya, karena dengan virtual bisa lebih gampang. Untuk itu memang kita harus sambungkan dengan FEB ya. Tidak tahu apakah dari Prof Tab dulu atau siapa. Mungkin kalau ada sesi-sesi inspiring, saya kira itu sangat bagus. Itu nomor satu. Yang kedua tentu saja adalah yang kita sudah rencanakan untuk policy brief ya. Saya kira itu yang kita bisa lakukan. Secara kita perlu atur untuk policy briefnya secara reguler. Meskipun kalau kedubes KBRI memang biasanya Bank Indonesia juga memberikan policy brief ya. Nanti kita harus cari supaya kompetitif kita di mana lah. Itu nomor dua. Nomor tiga yang saya kira harus kita juga garap ini ya. Garap ini adalah berkaitan dengan jiwa kita yang ekonomi kerakyatan. Tadi saya kira Pak Pedi dan kemudian juga Pak Dubes itu sangat bisa kita garap untuk UMKM-nya supaya memang tidak hanya go nasional tapi go global, Bu Hendri. Bu Hendri yang punya passion untuk seperti itu, tentu saja kita harus berkualitas lah seperti itu, memasukkan oleh digital dan segala macam. Saya juga bisa undang sih kawan-kawan Bank Indonesia untuk bisa ikut di sisi ini. Itu adalah yang terakhir saja, Mbak Pratiwi. Terima kasih. Saya kira itu ini jejaringan yang network itu menjadi sangat penting ya. Sangat penting juga. Adinda Zeki dan kemudian yang lain-lain ya. Saya kira Adinda yang juga ini saya kira WA group kemudian jejaring itu saya kira bisa akan lebih mudah, kita bisa sharing kemudian supporting each other. That's actually yang tadi kita rasakan bahwa member proud-nya itu memang betul-betul bisa lebih bermakna. Barangkali itu beberapa respon singkat saya. Sebagai juga kita bisa konkretkan nanti Pak Ted dan Bu Hendri dan kita bisa masukkan dalam program-program konkret. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Ketum, Pak Peri Warjio. Mungkin saya mengundang Pak Ketua Pengurus KV Gama cabang luar negeri, Pak Johari, monggo kalau ada yang mau disampaikan. Terima kasih Bu Henry. Sebenarnya saya amazed saja dengan sharing dari teman-teman tadi. Mungkin dalam waktu dekat kita bisa buat Zoom khusus untuk yang luar negeri. Kita diskusi. Ada 5 poin yang saya catat selain yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum tadi. Diplomasi ekonomi, lalu diplomasi kesehatan sekarang jadi prioritas juga, lalu ekonomi tentunya UMKM, paling tidak instruksi ke kami di perwakilan seperti itu sekarang. Kalau kesehatan saya kira kaitannya dengan China akan banyak sekali karena kita sudah sepakat dengan China untuk jadikan Indonesia untuk sebagai manufacture hub. Tadi Pak Pedi sharingnya bagus sekali, nanti kita lanjutkan. Kemudian benar Kampus Merdeka, saya sudah lakukan webinar 3 kali untuk kerjasama leading universities di China dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Yang terakhir dengan
Peking University dan Tsinghua, nanti kita bisa follow up. Lalu yang keempat tadi memang ini passion Pak Dubes Salman dan saya sejak lama, keterlibatan Indonesia, orang Indonesia, khususnya sekarang dalam kaitan ini, alumni FEB UGM, di multilateral institutions, kita itu masih sangat minim partisipasi kita berkali-kali, bahkan saya masih ingat dengan Pak Salman tahun 99 kita buat tes untuk masuk ke PBB pada saat itu, alhamdulillah kalau nggak salah 16 yang bisa diterima. Jadi ini mungkin perlu. Lalu yang terakhir tentunya info yang sangat menarik dari Mas kita yang sedang mengambil PhD di UK, luar biasa sharingnya. Yang jelas I'm amazed dengan sharing dari 6 pembicara tadi. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Henry. Baik, terima kasih Pak Dubes, Pak Johari. Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyelesaikan diskusi, sudah dipastikan bahwa waktu 1 jam sangat tidak cukup, apalagi kita masih punya 34 atau mungkin 40 orang yang sudah siap juga untuk sharing inspirasi, yang hari ini tidak bisa saya undang. Jadi kita akan menindaklanjuti tadi yang disampaikan oleh Pak Peri, ya, untuk inspiring FEB, ya, dari para alumni yang luar biasa, tidak hanya posisi sekarang, tidak hanya peluang, tetapi juga perjalanan untuk sampai kepada posisi yang sekarang. Semula kami dari bidang 3 ini hanya menjalankan tugas Migunani itu yang networking dan juga alumni sukses, N dan A saja. Ternyata pada malam hari ini Pak Ketum, hampir semua ya 8 poin bisa kita tindak lanjuti dan menjadi semakin menarik karena banyak hal-hal konkret yang insya Allah akan bisa kita laksanakan dari apa yang kita sudah diskusikan tadi. Karena teman-teman di Pengda, saya yakin akan sangat tertarik untuk bisa belajar banyak apa yang semestinya dilakukan untuk memberikan masukan kepada pemerintah-pemerintah daerah juga. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak telah mengikuti talkshow pada pelantikan pengurus KVGAMA cabang khusus luar negeri pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi kita dan juga bagi alumni lain serta alma mater dan Indonesia. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Tunjung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Henry dan para narasumber yang luar biasa pada hari ini. Tibalah kita di penghujung acara, kami selaku MC mewakili segenap jajaran pengurus dan panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf bila dirasa ada yang kurang dalam mempersiapkan pelantikan dan talkshow pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.